Hari ini merupakan hari yang paling berbahagia bagi kita kaum muslimin, terutama bagi saudara-saudara kita yang telah mendapat panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Di samping beribadah, mereka dapat berkumpul dengan saudara-saudaranya yang datang dari pelosok dunia. Inilah anugerah dari Allah yang tak terhingga nilainya. Inilah kesempatan paling utama untuk melihat salah satu bukti firman-Nya bahwa Allah menciptakan seluruh manusia tiada lain agar saling kenal mengenal, saling silaturahmi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum shu'aban wa qabaila lita'arafu al-ayat. Wahai manusia, kami jadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling kenal mengenal, saling silaturahmi. Hadirin sedang sempurna. Pada hari ini kita berada di bulan terakhir dari 12 bulan Ramadan tahun Hijriah. Bulan ini merupakan bulan pembatas antara masa lalu dan masa yang akan datang. Karena tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Muharram. Dengan demikian, bulan ini merupakan bulan introspeksi diri dari segala dosa dan kesalahan masa lalu, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hari ini hari yang mulia, hari Idul Adha, sering disebut dengan hari kurban. Kita memperlihatkan kesediaan, keikhlasan untuk menyatakan kesanggupan berkurban sebagai perwujudan dari rasa kepasrahan yang mendalam kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak rezeki kepada kita. Kesanggupan berkorban merupakan modal awal untuk mewujudkan cita-cita mulia masyarakat adil dan makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkorban berarti telah tertanam rasa belas kasihan terhadap
yang hidupnya kekurangan. Berkurban berarti berbagi rasa, berbagi bahagia dengan orang lain. Seandainya telah terbiasa dengan hal ini, maka tidak akan timbul perasaan enak kenyang sendirian. Sedangkan tetangganya, saudaranya, orang lain kelaparan. Hidupnya tidak akan bermewah-mewah selama ada orang lain mencari nafkah di tempat sampah. Perasaan belum tenteram menyimpan harta, baju bagus, mahal, seandainya ataupun orang lain masih memakai baju terpal berkain kasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang haid rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah kurban ini, kita yang duduk bersimpuh mengharapkan dari Allah di tempat yang mulia ini, masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Iman. Tentu kita ingat dengan seorang manusia yang mempunyai kesanggupan berkurban begitu hebatnya. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan dengan segala pengorbanannya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mencatat yaitu ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim telah mengorbankan harta, jiwa dan raganya dengan meraih Allah. Beliau berkorban meninggalkan kampung halamannya, diusir oleh rajanya karena menghancurkan patung dan berhala. Pernah beliau dibakar hidup-hidup karena menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau berkorban meninggalkan istri, anak-anaknya di padang tandus yang tidak ada setetes air pun demi memenuhi panggilan Tuhan. Puncak ujian mental Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih putranya Ismail. Betapa hebat pengorbanannya. Karena siapa sih orang tua yang sanggup menyakiti anaknya, terlebih-lebih membunuhnya, menyembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Ismail pada saat itu adalah putra satu-satunya yang tampan, lucu dan pesona. Karena ingin meraih ridha Allah, perintah itu dia laksanakan dengan tulus. Orang-orang kafir Quraisy yang memusuhinya memanfaatkan peristiwa itu sebagai peluang untuk menghinanya. Dengan sinis mereka berkata, Ibrahim telah gila karena ingin menyembelih putranya sendiri. Nabi Ibrahim tidak peduli dengan cemooh dan hinaan. Dia sampaikan juga perintah Allah kepada putranya. Ya bunayya inni ara fil manam anni tabuka manjur mata. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Maka pikirkan apa pendapat. Seandainya terjadi sekarang, apa jawabannya? Kemungkinan bapak yang disembelih karena bapak sudah tua. Tapi Ismail ini adalah putra seorang nabi yang mendapat pendidikan akhlak yang mulia dari seorang ayah yang soleh. Maka tidak membantah tawaran itu, menjawab dengan pasrah. Ya Rabbi almarhumah satabiduni insyaallah. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang haid rahmatullah. Barangkali ini adalah salah satu model manusia pilihan Allah yang mempunyai kesanggupan berkurban begitu hebatnya. Kalau kita perhatikan, berkurban maupun pengorbanan merupakan fitrah setiap orang yang akan dan sedang berjuang. Mungkin kita bisa lihat para nabi dan rasul lainnya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh Fir'aun karena menentang, tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan.
Dengan tegas Musa berkata, Fir'aun bukan Tuhan. Nabi Isa alaihissalam dikhianati oleh murid-muridnya karena mengajarkan tentang keesaan Allah. Nabi Muhammad SAW beserta umat yang setia disuruh hijrah ke Madinah oleh Allah karena menyebarkan ajaran Islam. Umat Nabi Muhammad SAW yang setia kepadanya mendapat perlakuan yang kejam dari orang-orang Quraisy pada saat itu. Mereka dikejar-kejar, disiksa, dibunuh, ekonominya diboikot agar tidak ikut serta menyebarkan Islam bersama Nabi. Itulah kesengsaraan umat Nabi Muhammad terdahulu yang mereka sering dirasakan. Begitu juga terhadap Nabi Muhammad SAW, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jalan yang biasa dilalui oleh Nabi ditaburi onak dan duri. Pernah ketika beliau sedang sujud, punggungnya dilempari dengan kotoran unta. Setiap beliau pulang, kepalanya dilempari dengan tanah dan debu. Maka setibanya di rumah, Siti Fatimah putri terkasih sambil menangis membersihkan debu yang ada di kepalanya. Air mata Siti Fatimah tidak pernah kering karena sang ayah yang sangat mencintai dan dikagumi justru dihina oleh orang lain. Setiap beliau mengusulkan agar ayahnya tidak tinggal diam, tapi Nabi selalu berkata, sabarlah anakku, sabarlah anakku. Aku tahu kesetiaanmu, yakinlah Allah bersama kita. Walaupun Nabi dan umatnya mendapat ataupun menerima berbagai macam cobaan, akan tetapi Nabi Muhammad tetap menyampaikan risalahnya. Perjuangan Nabi tidak surut kena ancaman. Perjuangan Nabi tidak mundur kena boikotan. Akhirnya kena dengan segala kekerasan tidak ada hasil. Orang-orang kafir Quraisy mulai mengadakan pendekatan secara lunak. Rasulullah atau Nabi ditawari dengan harta yang berlimpah, ditawari dengan jabatan yang tinggi, ditawari perempuan-perempuan cantik. Dengan tegas beliau berkata, seandainya matahari diletakkan di tanganku, bulan diletakkan di tangan kiriku, demi Allah, aku tidak akan berhenti menaburkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi. Hadirin sidang hikmah. Walaupun para nabi dan rasul telah lama tiada, para ulama sudah banyak yang meninggal dunia, para pejuang pun sudah banyak yang hilang. Namun semangat juang, semangat berkorban yang mereka wariskan jangan ikut terbuang. Bahkan kita wajib untuk memelihara, mengembangkan, melestarikan warisan semangat berkorban itu. Kiranya tepat pada saat ini bila kita mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak luput dari berbagai macam masalah. Salah satu masalah penting dari sejumlah masalah yaitu adanya krisis tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab ini dalam persoalan. Sebab apa? Kata tanggung jawab hanya mudah diucapkan, akan tetapi nyaris sulit untuk dilakukan. Dan kata-kata tanggung jawab sudah tidak berwibawa lagi. Sekurang-kurangnya ada 3 tanggung jawab yang harus ditegakkan kembali bila tatanan kehidupan ini agar tetap berjalan, yaitu tanggung jawab intelektual, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah tanggung jawab intelektual. Maksudnya adalah suatu kesadaran untuk menumbuhkan semangat belajar, tak jemu menuntut ilmu, mencari pengalaman seluas-luasnya. Dan yang terpenting yaitu tanggung jawab untuk mengamalkannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab moral. Maksudnya adalah suatu kesanggupan seseorang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Krisis moral yang perlu mendapat perhatian adalah yaitu adanya gejala menipisnya rasa malu dan tidak takut berdosa. Pada hakikatnya manusia yang melakukan dosa karena tidak punya rasa malu dan tidak takut berdosa.
Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat manusia sudah terang-terangan melanggar aturan, melakukan dosa, melakukan penyimpangan, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kadang dilakukannya di depan mata kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Maksudnya adalah suatu kesadaran dan kesanggupan adanya kepedulian dan kepekaan sosial terhadap orang yang hidupnya serba kekurangan. Rasulullah bersabda, "Man amana membata sab'an wa jaruhu ya'mun ila jambihi wa huwa ya'lam." Tidak sempurna iman seseorang bila hidupnya dia kekenyangan, sedangkan tetangganya, saudaranya, orang lain kelaparan, padahal dia tahu. Hadirin, tidak heran berdoa. Pada hari ini kita diingatkan agar melihat saudara-saudara kita, tetangga kita yang tidak cukup vitamin dan gizi. Pada hari raya Idul Fitri yang lalu kita diingatkan untuk menyedekahkan bahan pokok, makanan pokok atau beras. Maka kali ini kita diingatkan agar menyedekahkan lauk pauknya dengan harapan agar mereka bisa menikmati makanan yang kita makan walaupun 1 tahun sekali. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza man ittaqaa. Ittaqullaha innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan di sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa 'Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa 'alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah raqiyatan wa saliman minal muslimin Muhammad. Allahumma ja'al dzalika hajjan lahum hajjan mabrur wa sa'yan maskur wa rijalan maqbul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.